Perkenalkan, nama saya Pandey Madeginian Anjaya, nomor absen 34 dari 1048. Di sini saya akan menjelaskan materi hasil kali skalar dua vektor. Dalam materi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom dan sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Untuk hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hasil kali skalar dua vektor di R2 dan hasil kali skalar dua vektor di R3. Perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dilambangkan dengan vektor A dikali vektor B. Perkalian skalar atau skalar produk ini sering juga dinamakan sebagai perkalian titik atau dot product. Perkalian skalar dua vektor didefinisikan sebagai berikut, yaitu vektor A dikali vektor B maka akan menghasilkan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos dari theta. Dengan keterangan vektor A dan vektor B masing-masing menyatakan panjang vektor A dan vektor B, sedangkan untuk theta menyatakan sudut lancip yang dibentuk oleh kedua vektor. Untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang pertama yaitu ada hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom. Perkalian skalar dapat pula dilakukan dalam bentuk vektor kolom, baik di R2 maupun di R3. Caranya sama, yaitu mengalihkan elemen yang bersesuaian, kemudian hasilnya dijumlahkan. Yang pertama ada hasil kali skalar dua vektor di R2. Dimisalkan suatu vektor A memiliki komponen vektor kolom X1 dan Y1 dan vektor B memiliki komponen kolom X2 dan Y2. Maka perkalian skalar antar dua vektor tersebut adalah vektor A dikali vektor B, maka suatu komponen dari vektor A akan dikalikan dengan komponen dari vektor B, yang mana komponen vektor A yaitu vektor kolom X1 dan Y1 dan komponen vektor B yaitu X2 dan Y2 akan menghasilkan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Yang kedua ada hasil kali skalar dua vektor di R3. Dimisalkan suatu vektor A memiliki komponen vektor kolom X1, Y1 dan Z1 dan vektor B memiliki komponen kolom X2, Y2 dan Z2, maka perkalian skalar antara dua vektor tersebut yaitu vektor A dikali vektor B, maka komponen dari vektor A dikalikan komponen vektor B, di mana komponen vektor A yaitu vektor kolom X1, Y1 dan Z1 dikalikan vektor kolom X2, Y2 dan Z2 akan menghasilkan X1, X2 plus Y1 kali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Bagian yang kedua ada sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada vektor A dikalikan vektor B, hasilnya akan sama dengan vektor B dikalikan vektor A. Sifat yang kedua, vektor A dikalikan dalam kurung vektor B plus minus vektor C, maka akan menghasilkan vektor A dikali vektor B plus minus vektor A kali vektor C. Sifat yang ketiga, suatu bilangan K dikalikan dalam kurung vektor A dikali vektor B, maka akan menghasilkan dalam kurung suatu bilangan K dikali vektor A akan dikalikan vektor B. Hasilnya akan sama dengan vektor A dikalikan dalam kurung bilangan K dikali vektor B. Dengan ketentuan syarat, bilangan K merupakan bilangan real. Sifat yang keempat, vektor A dikalikan dengan vektor A akan menghasilkan panjang vektor A kuadrat. Dengan ketentuan rumus, panjang vektor A dengan akar vektor A dikalikan vektor A. Sifat yang kelima yaitu vektor A dikalikan vektor A akan menghasilkan nilai lebih besar daripada 0 jika vektor A bukan sama dengan 0 dan vektor A dikalikan vektor A sama dengan 0 jika vektor A sama dengan 0. Berikut adalah contoh soal yang saya buat. Yang pertama, jika diketahui suatu vektor A yang memiliki komponen vektor kolom 3 dan 2 dan vektor B memiliki komponen vektor kolom 5 dan 1, maka hasil kali dari skalar antar kedua vektor tersebut ialah, untuk soal nomor 2, jika suatu vektor A memiliki komponen vektor kolom 2, 5 dan 3 dan vektor B yang memiliki
komponen vektor kolom 3, 6, dan 7, maka perkalian skalar antara kedua vektor tersebut ialah berikut. Merupakan penjelasan materi yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.